warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi, ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama memahami kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, menunjukkan contoh kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi sesuai di wilayah masing-masing sesuai dengan keadaan geografisnya. Manusia setiap hari memerlukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan ini yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kegiatan tersebut akan dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang semakin hari semakin bertambah dan semakin banyak. Dan alat pemuas kebutuhan tersebut juga terbatas. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan kegiatan produksi, terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang. Pengertian produksi tidak hanya menghasilkan suatu barang saja, tetapi kegiatan produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Jadi, pengertian kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan untuk menambah nilai guna barang atau jasa tersebut. Contohnya kedelai yang diproduksi atau diolah menjadi tempe itu akan menambah nilai gunanya sehingga laku di pasaran. Dibandingkan sebelum kedelai saja tidak laku di pasaran. Setelah diolah menjadi tahu dan tempe itu akan menambah nilai gunanya. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau jasa atau menambah nilai guna barang dan jasa tersebut disebut dengan produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan kegiatan produksi, seorang produsen harus mengingat 3 hal berikut. Yang pertama ada what. What adalah apa saja yang digunakan untuk bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu barang tersebut. Yang kedua ada how, bagaimana cara memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi suatu barang. Yang kedua ada whom adalah kepada siapa saja barang tersebut didistribusikan. Setiap produsen harus memahami ketiga hal ini untuk sebelum memproduksi suatu barang atau jasa. Produsen menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan yang pertama untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang kedua ada untuk memperoleh keuntungan, yang ketiga dan menjaga kontinuitas suatu barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua ada kegiatan distribusi. Hasil produksi akan sampai kepada konsumen melalui kegiatan distribusi atau penyaluran. Kegiatan distribusi ini adalah kegiatan yang untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen sehingga bisa digunakan oleh atau dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan distribusi ini bisa dilakukan oleh perorangan atau perantara. Lembaga atau perorangan yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Yang kedua ada kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah setiap kegiatan memakai atau menggunakan atau menghabiskan kegunaan setiap barang secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur contohnya antara lain buku mata pelajaran, tas, baju, seragam, sepeda, motor, mobil, dan lain-lain. Barang yang digunakan langsung habis contohnya ada makanan, minuman. Berikut contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita ambil contoh kegiatan produksi. Padi menjadi beras yang diproduksi di sawah. Setelah padi diproduksi menjadi beras akan didistribusikan ke pasar maupun toko untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Seperti beras akan diolah menjadi nasi untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Berikut contoh kegiatan produksi padi. Yang pertama pemilihan benih padi, yang kedua penggarapan tanah sawah dengan
dengan kerbau maupun traktor. Setelah tanah digemburkan dan digarap dengan kerbau maupun traktor, selanjutnya proses penyemaian padi. Setelah penyemaian, padi akan ditanam. Setelah padi ditanam, padi matang dan terlihat menguning dan merunduk, padi akan dipanen. Kemudian padi akan dirontokkan dengan seperti dipukul menggunakan alat tradisional. Bisa juga menggunakan alat modern, yaitu dengan mesin. Setelah itu padi akan dijemur seharian. Setelah padi dijemur, padi akan digiling menggunakan mesin penggiling padi. Kemudian padi siap untuk didistribusikan. Setelah itu beras siap untuk didistribusikan ke berbagai tempat maupun pasar. Setelah beras didistribusikan, beras akan dikonsumsi atau dikonsumsi oleh konsumen menjadi nasi sebagai makanan pokok mereka sehari-hari dan sebagai sumber karbohidrat mereka.